Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kita selalu diberikan kemudahan. Di video ini, kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Sleman, Yogyakarta, di mana seorang wanita ditemukan di sebuah kamar wisma dalam keadaan tidak bernyawa dan kondisi yang memprihatinkan. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Kasus ini diawali dengan seorang wanita bernama Ayu Indraswari berusia 34 tahun, warga Patehan Kraton, Kota Yogyakarta. Diketahui Ayu merupakan seorang single parent dengan 2 orang anak yang masih kecil, yakni usia 8 dan 1 tahun. Ayu merupakan lulusan Fakultas Ekonomi di Universitas Djana Badra, Yogyakarta, dan menurut informasi, Ayu bekerja di PT Angkasa Pura selama kurang lebih 4 tahun. Ia juga merupakan seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Meskipun tanpa sosok suami, Ayu selalu bekerja keras demi kedua buah hatinya. Diketahui, Ayu tengah dekat dengan seorang pria yang tinggal di Semarang. Bahkan, usai lebaran nanti, sang pria berencana untuk melamar Ayu. Namun takdir berkata lain, Ayu lebih dulu dipanggil sang kuasa, dan yang lebih menyedihkannya lagi, Ayu meninggal dunia dengan cara yang sangat menyedihkan. Kejadian yang menimpa Ayu bermula saat ia mengenal seorang pria dari Facebook 5 bulan lalu. Pria itu bernama Heru Prastio, berusia 24 tahun. Diketahui, Heru tinggal di mes karyawan perusahaan tenda wilayah Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Dari perkenalan itu, keduanya sering bertemu, bahkan mereka juga berhubungan layaknya suami istri. Hingga sampai saat akhir-akhir hidupnya, Ayu masih bertemu dengan Heru dan terjadilah peristiwa naas yang menimpa Ayu. Hari itu, Sabtu 18 Maret 2023, Heru check-in di sebuah penginapan di mana ia membayar Rp60.000 untuk check-in 6 jam dari jam 1 hingga jam 7 malam. Setelah 1 jam berlalu, sekitar jam 2 siang, Heru meninggalkan penginapan untuk bertemu dengan Ayu di pinggir jalan depan sebuah rumah sakit. Sekitar jam 3:15 sore, Heru dan Ayu kembali ke penginapan, dan sesampainya di penginapan, terjadilah peristiwa itu, di mana Heru diketahui telah memukul Ayu dengan sepotong besi di kepala bagian belakang. Saat itu, Ayu tengah bersiap-siap menanggalkan pakaiannya, yang kemudian mereka akan melakukan olahraga ranjang. Namun Heru lebih dulu mengambil tindakan itu. Mendapatkan pukulan itu, membuat Ayu menjadi tidak berdaya. Selanjutnya, Heru langsung menghabisi Ayu menggunakan sajam yang telah ia persiapkan. Setelah itu, Ayu dibawa ke kamar mandi. Kemudian di dalam kamar mandi, Heru memutih Ayu. Belum usai melanjutkan pekerjaannya, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Heru kemudian menemui resepsionis dan memperpanjang sewa kamarnya dengan memberikan uang sebesar Rp100.000. Setelah itu, Heru pun melanjutkan pekerjaannya. Dan pada keesokan harinya, Heru melarikan diri ke kampungnya di Temanggung, Jawa Tengah. Keesokan harinya, petugas penginapan merasa ada yang aneh dengan kamar yang ditempati Heru dan Ayu. Mereka melihat lampu kamar masih menyala, tapi tidak ada kegiatan apapun di dalamnya. Mendapati itu, petugas penginapan lantas melaporkannya kepada pihak kepolisian. Ditakutkan terjadi sesuatu di dalam kamar tersebut. Dan benar saja, setelah mereka berhasil membuka kamar tersebut, mereka menemukan jasad seorang wanita di kamar mandi yang telah dimutilasi menjadi 3 bagian besar dan 62 potongan kecil-kecil. Pihak kepolisian lantas segera melakukan olah TKP dan menemukan sejumlah barang bukti, yakni sebilah pisau komando atau pisau bayonet, pisau cutter, besi, dan juga beberapa pakaian. Selain itu, juga ditemukan KTP milik Heru yang ditinggal di resepsionis yang juga memudahkan polisi untuk mengetahui pelaku kasus ini. Sedangkan jasad Ayu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari hasil otopsi,
Ditemukan luka di bagian leher sepanjang 20 cm, lebar 4 cm, dengan kedalaman luka mencapai 9 cm, yang mengakibatkan pendarahan dan membuat korban kehilangan nyawanya. Selain ditemukan bukti-bukti di atas, terdapat juga sepucuk surat yang ditinggalkan Heru. Berbekal KTP yang ditinggal di resepsionis, pihak kepolisian berhasil menangkap Heru Prasetyo di rumah salah satu kerabatnya di daerah Temanggung pada hari Selasa, 21 Maret 2023. Saat diperiksa, Heru mengaku telah mengenal Ayu sejak 5 bulan lalu melalui Facebook. Heru juga mengungkapkan dirinya beberapa kali bertemu Ayu dan melakukan hubungan suami istri. Selain itu, Heru juga mengaku dirinya tega berbuat itu lantaran ingin menguasai harta Ayu, sebab ia terlilit hutang pinjaman online dari 3 aplikasi yang berbeda sebesar 8 juta rupiah. Ia tega memanipulasi Ayu guna untuk menghilangkan jejaknya. Setelah membunuh Ayu, Heru berniat membuang potongan-potongan itu ke dalam toilet dan tulang-tulangnya akan dibawa menggunakan ransel yang sudah dipersiapkan. Namun, karena pekerjaan itu membutuhkan waktu lama, Heru berubah pikiran. Ia pun menjadi kebingungan sendiri dan memutuskan untuk keluar mencari warung untuk makan dan minum. Setelah itu, Heru kembali ke kamarnya, mengambil barang-barangnya dan pergi melarikan diri. Setelah kejadian itu, terungkap bahwa Ayu bukanlah pegawai PT Angkasa Pura. Setelah dilakukan pengecekan di PT Angkasa Pura, tidak ada pegawai atas namanya. Menurut kesaksian Heru, Ayu adalah seorang PSK dan ia telah memakai jasa Ayu sebanyak 2 kali. Dan dari hasil pemeriksaan, diketahui Heru telah membawa kabur uang milik Ayu senilai 300.000, motor serta handphone yang kemudian ia jual dan mendapatkan uang sebesar 600.000. Beruntungnya, motor milik Ayu belum sempat ia jual. Atas perbuatannya, Heru dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk kita agar lebih berhati-hati dalam mengenal seseorang. Semoga Ayu tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.